Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali 0,3% di level 8.640. Investor asing hari ini untuk market regular mencatatkan net sales sebesar 182 miliar. Tapi untuk market tunai dan negosiasi ternyata ada net buy jumbo yaitu senilai 1,8 triliun. Sehingga untuk total all market hari ini asing net buy 1,7 triliun. Dan jika diperhatikan untuk kurs rupiah hari ini mengalami pelemahan 0,3% di level Rp16.655 per 1 US dollar. Oke guys, kita melihat ada beberapa saham fundamental yang ternyata melanjutkan kenaikan, bahkan ada saham yang kemarin kita review ternyata hari ini juga lanjut naik, bahkan kenaikannya cukup tinggi. Tapi sebelum kita membahas saham-saham yang menarik, kita akan coba lihat dulu untuk kondisi saham big banks pada hari ini. Yang pertama adalah Bank Mandiri, di mana BMRI hari ini mengalami kenaikan 0,8% di level Rp4.920 per saham. Dan kita lihat hari ini ada akumulasi yang bagus, terutama dari RX, PD, ZP. Jadi sepertinya investor asing ini masih melakukan akumulasi hanya untuk Bank Mandiri, guys. Coba kita lihat ya. Karena ada dua big banks lain yang hari ini malah net sell jumbo nih. Jadi untuk BMRI masih ada net buy 105 miliar, meskipun net buy hari ini cukup turun nih dibandingkan kemarin yang mencapai 188 miliar, hari ini hanya di 105 miliar saja. Jadi untuk Bank Mandiri, teman-teman yang mungkin masih hold, silahkan lanjut hold karena masih ada peluang untuk bisa lanjut naik lagi, apalagi jika Bank Mandiri kembali diakumulasi. Tapi memang kalau misal kita bercermin ya dari saham big banks lain yang malah ada koreksi hari ini dan juga ternyata didistribusi, kita malah jadi agak ragu guys bahwa big banks-nya ini bisa langsung naik gitu ya. So, kemungkinan masih akan bertahap untuk kenaikan big banks-nya dan kalaupun ada normal correction, teman-teman bisa manfaatkan untuk averaging down tentu saja dengan memperhatikan level support. Untuk BBNI hari ini naik 1,17% di Rp4.310 per saham, namun hari ini ada distribusi nih dari investor domestik secara mayoritas. Kita lihat untuk akumulasi asing di BBNI. Ternyata hari ini BBNI lanjut di net buy asing setelah kemarin net buy 8,5 M, hari ini lanjut akumulasi lebih besar yaitu 21,6 miliar. Jadi untuk saham BBNI sendiri, kita sih melihat memang tertahan ya di support moving average, itu di sekitar 4.250. Di sanalah teman-teman sebaiknya, tambah muatan. Karena untuk BBNI ini memang, saham yang rutin bagi dividen ya, sehingga teman-teman sebenarnya bisa hold untuk jangka panjang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah semurah apa sih posisi yang bisa kita dapatkan ya di saham big banks ini. Semakin murah ya semakin bagus. Untuk BBRI hari ini juga ada kenaikan 0,8% di level Rp3.690 per saham. Jika dilihat dari top satunya hari ini ada sedikit akumulasi ternyata dari YU. Namun jika kita lihat secara average atau rata-rata hari ini masih ada distribusi yang lumayan besar. Jadi untuk BBNI hari ini ada net sell asing di 174 miliar. Meskipun memang net sell, tapi net sell-nya jauh lebih rendah dibandingkan kemarin yang mencapai 465 miliar. Sehingga ya ada harapan lah sebenarnya untuk saham big banks ini bisa kembali rebound. Yang jelas kita memang membutuhkan adanya konfirmasi dari akumulasinya investor asing terhadap big banks. Sedangkan untuk BBCA hari ini malah koreksi 0,9% di level Rp8.225 per saham. Dan jika dilihat hari ini ada distribusi yang besar, terutama dari RX, BB, dan juga BK. So untuk hari ini net sell asing ya di BBCA kemungkinan menjadi yang terbesar. Kita coba lihat untuk hari ini net sell mencapai 242 miliar. Wah ini sudah warning sebenarnya karena jika dilihat memang BBCA ini belum turun dalam. Jadi ada target support di sekitar 8.000 sampai 8.100 untuk MA50. Jadi untuk BBCA, teman-teman bisa dihentikan dulu untuk pembeliannya, bisa pantau dulu wait and see karena kalau misalkan nanti turun, teman-teman bisa membeli di harga yang lebih murah seperti itu.
Kak, kapan take profit di saham big banks? Ya, teman-teman bisa melakukan take profit menjelang dividen nanti jika memang, targetnya adalah take profit untuk capital gain dan biasanya memang kenaikan harga saham atau capital gain itu lebih besar dibandingkan persentase dividen. Tapi kalau misalkan belum naik sampai dividen, ya teman-teman tidak ada salahnya juga ambil dividennya juga. Dan nanti tunggu sampai harganya naik baru teman-teman take profit. Nah, itu juga bisa, guys. Jadi dividen dapat, capital gain dapat, tapi memang harus mendahulukan dividen kalau ingin seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti capital gain-nya lebih besar dibandingkan dividen, maka teman-teman punya opsi, apakah mau jual dan ambil, capital gain kenaikan harga saham, ya itu juga profit, atau teman-teman mau ambil dividen, meskipun ya tetap ada potensi dividen trap, koreksi kembali, seperti itu. Oke, siang hari ini kita pantau cukup menarik, ada saham Akra. Akra hari ini naik 6,4% di level Rp1.315 per saham. Ada isu ya bahwa Akra ini menjual sebidang lahan gitu guys ya ke perusahaan besar, sehingga ya mungkin akan menambah cash flow juga nih untuk perusahaan, di mana Akra kenaikan hari ini cukup menarik karena didominasi dengan akumulasi yang besar. Tapi sepertinya bukan dari asing melainkan dari sisi domestik. Ada PD, CCBB dan juga LG. Apakah PD dan CC di sini adalah retail? Bisa jadi. Tapi kalau misal dilihat hari ini akumulasinya bahkan lebih besar guys dibandingkan dengan net sell asing. Jadi untuk Akra, asingnya hari ini malah ada net sell di 3,7 M ya. Setelah kemarin diakumulasi asing, ternyata hari ini asingnya malah take profit. Dan juga karena domestiknya yang hari ini melakukan pembelian hingga terjadi big akumulasi untuk Akra. Akra setidaknya harus, jebol di atas 1350 ya. Semoga bisa mencapai 1400 agar teman-teman yang hari ini mungkin baru beli, bisa cuan lebih besar. Kita lanjut ke United Tractors. Untuk UNTR ada kenaikan 6,8% di level Rp30.600 per saham. Waktu itu kita sempat bahas, saham reversal itu untuk UNTR ketika dia breakout MA50 di 21.900. Kita juga sempat bahas ketika breakout di MA150, ya di sini juga pasti kena ya guys ya radarnya di, sekitar 23 ribuan. Nah, jadi untuk saham-saham fundamental jika ada tanda reversal itu memang bukan untuk jangka pendek, guys, melainkan untuk jangka panjang. Jadi teman-teman, belum tentu hari ini beli besok cuan, ya. Bisa dilihat UNTR juga cukup lama, guys, sideways-nya. Ini di bawah naik turun dulu, dia sideways dulu di harga bawah, bahkan sempat turun ke 20 ribuan. Sideways di sekitar 20.900 sampai 21.000. Jadi bisa berbulan-bulan, guys, bahkan bisa tahunan ya untuk menunggu saham fundamental itu naik. Tapi ketika naik teman-teman bisa melakukan take profit. Jadi untuk UNTR hari ini ada akumulasi yang cukup besar terutama dari investor asing, ada AK, ZPL, JKZHD dan lainnya. Dan selain dari capital gain yang bisa didapatkan untuk saham-saham seperti UNTR, ini teman-teman bisa untuk invest jangka panjang gitu ya, untuk ambil dividennya juga. Meskipun memang tidak ada kepastian, saham fundamental juga akan naik terus. Bisa jadi kesulitan naik dan bahkan kembali turun, bahkan bisa saja kembali ke harga beli kita. Nah itu yang, para trader biasanya hindari ya. Jadi ketika sudah naik ya mereka take profit saja. Untuk UNTR, hari ini ada net buy yang cukup besar, kemarin hanya 24 M, hari ini mencapai 149 miliar. Jadi lebih besar guys dibandingkan akumulasi kemarin. Jadi wajar ya, harga sahamnya juga naik 6,8%. Ini kenaikan yang cukup tinggi untuk UNTR. Karena biasanya kenaikannya ya paling-paling hanya 2-3% ya, bahkan mungkin biasanya 4%-an gitu. Dan hari ini mencapai 6,8%, hampir 7% naiknya. Lalu ada Astra International yang hari ini juga naik 1,8% di level Rp6.725 per saham. Semoga Astra International bisa menembus targetnya kembali all time high di sekitar 7 ribuan guys ya. Jadi kalau misal sudah breakout di atas 7.000 maka Astra International pasti ada peluang guys untuk bisa lebih tinggi lagi. Karena kita melihat di 1 minggu terakhir pun akumulasi asing cukup bagus di ASI. Hari ini ada AKZPBK sebagai top buyer-nya. So, kita cek untuk ASI. Hari ini Astra International ada net buy asing di 126 miliar.
dan masih berlanjut ya, terutama 2 minggu terakhir akumulasi asing di Asia Internasional ini cukup masif, guys. Jadi untuk SII ada peluang nih untuk bisa naik kembali apabila besok breakout ya di atas 6.700-an. Selanjutnya ada PJAA. Nah, kemarin kita bahas pembangunan Jaya Ancol itu ada potensi karena isu reklamasi, yang kemungkinan besar akan direalisasikan di awal tahun 2026 mendatang, guys. Jadi untuk pembangunan Jaya Ancol, kemarin kita bahas meskipun ya sempat naik kemarin ke area high di 655 dan closing di 555, tapi kemarin tetap kita bahas ya dan ternyata hari ini ada akumulasi yang cukup besar. Naik arah 25%, tepatnya 24,3%. Dan hari ini kita lihat ada distribusi malahan ya. Distribusi hari ini dari CP, PD, dan juga GR. Coba kita lihat untuk asingnya di PJAA. Hari ini asingnya ada masuk guys, meskipun tidak begitu besar, hanya 108 jutaan saja. So, untuk PJAA, kalau misalkan ini masih bisa naik, maka ada potensi PJA ini bisa naik lebih tinggi ya, karena memang sebelumnya sempat downtrend. Ya teman-teman kalau misalnya ingin lihat, nah seperti ini guys. PJA itu ya saham downtrend tadinya. Jadi upside-nya ini masih tersedia, bahkan bisa naik sampai di seribuan kembali ya, jika memang katalisnya cukup kuat. Kita lanjut ke Kalbe Farma. Nah ini salah satu saham yang sebenarnya cukup menarik dan semoga ada peluang untuk bisa reversal. Kemarin tertahan guys, ya 2 hari perdagangan kemarin itu tertahan tanggal 2 dan tanggal 3. Hari ini ada sedikit kenaikan 1,2% di Rp1.190 per saham. Namun sepertinya asingnya masuk, ada AKYU dan juga AG yang hari ini sebagai top buyer. Jadi untuk Kalbe Farma hari ini ada net buy asing di 6,7 miliar. Setelah kemarin juga ternyata di net buy asing 14,4 miliar. Jadi untuk KLBF cukup menarik ya guys ya, termasuk salah satu saham reversal yang mungkin bisa teman-teman beli di harga murah nih. Karena kalau misal besok ternyata jebol di atas 1195, otomatis Kalbe Farma ini bisa breakout di atas MA50. Oke guys, coba kita lihat ya, untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada United Tractors atau UNTR, lalu ASII, Bank Mandiri, TINS, IMPC, lalu ada CBDK, Ratu, Cuan Bull, BWPT, Humi, PTRO, INRG, lalu ada BBNI, Telkom, Goto, BSDE, Pegas, lalu ada saham Ayam. Wah, sudah masuk ke saham gorengan ya, asing ini ya. Lalu ada SGRO, MT, KLBF, CATR, lalu ada NCKL, NSSS, HRTA, TOWR, dan lainnya, guys. AALI juga masuk ya. Kita coba cek untuk saham yang hari ini paling banyak di distribusi asing. Ada BBCA, BBRI, BKSL, Antam, CDIA, Film, Dewa, BRMS, Adro, Bumi Raja, ICBP, Aman Mineral, Tepia, Mina, SMGR, Koin, Bufa, dan GTSI. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.